Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallam tasliman katsira. Kali ini yang akan saya angkat terkait dengan ilmu laduni. Wah, waktu masih kecil saya itu di Madura sudah akrab dengan nama ilmu laduni itu gitu. Banyak dibicarakan oleh para awam, terutama kalau bertamu ke rumah kiai-kiai di Madura selalu berbicara laduni. Dan banyak sekali santri-santri yang mengejar ilmu laduni itu dengan cara tirakat di kuburan. Pada akhirnya seperti itu. Nah, di dalam hal ini kita akan mendengarkan sebuah, yaitu paparan dari Profesor Dr. Syahid Akil Siraj MA berkaitan dengan laduni, yang menceritakan tentang Gus Dur katanya mendapatkan ilmu laduni. Dan kalau berbicara ilmu laduni memang akrab sekali dengan aswaja ya. Dalam dunia aswaja itu sangat akrab sekali. Jadi kalau berbicara dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari seluruh pemahaman kaum sufi gitu, pemahaman kaum toriko, ya seluruhnya hampir tidak ada yang menolak ilmu laduni ini gitu. Jadi ilmu laduni itu secara definisi bisa dikatakan ilmu gaib al-kasaf, yaitu ilmu yang terbuka kepada orang-orang tertentu yang konon katanya diajarkan Allah kepada mereka. Sehingga banyak di kalangan santri-santri juga yang berharap mendapatkan ilmu laduni. Dalam pengertian yang sederhana, laduni itu bisa dikatakan ilmu tanpa tulis, tulis tanpa ilmu gitu. Akhirnya bisa datang dalam benak mereka, bisa datang dalam bentuk pemahaman langsung dalam otak mereka, dalam hati mereka gitu. Dan kabarnya ya mirip-mirip kabarnya para nabi itu, ceritanya seperti itu. Nah, disinilah kita dengar dari paparan Syahid Akil Siraj tentang laduni. Contoh ulama ya ada orang ilmu laduni yang sangat cerdas. Gus Dur lah, Gus Dur. Gus Dur masih sakit. Saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Tua Golkar Jawa Tengah, terus Cakrawidaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur masih agak sakit, masih dalam penyembuhan lah, pemulihan. Tiba-tiba duduk apa mengatakan, aku mengko jadi presiden. Saya nanti jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur konslet ini. Gus Dur konslet ini, nggak waras Gus Dur ini. Masih Pak Harto itu. Tapi apa yang beliau katakan? Nah, ini banyak sekali, banyak. Suatu ketika saya Nah itu. Jadi sebuah kisah yang diungkap oleh Syahid Akil Siraj, kisah atau dongeng saya kurang tahu ya. Tetapi yang jelas kalau berbicara laduni ini, selama saya di kampung dan masih berada di alam mereka, itu kisah-kisah seperti itu memang menarik ya, karena kemudian diburu oleh banyak kalangan, memburunya pun ke kuburan-kuburan keramat gitu, dengan berbagai amalan-amalan titipan atas perintah orang-orang yang menyuruhnya ya. Itu
orang-orang yang terhormat juga lah yang memberikan ilmu-ilmu seperti itu ya, untuk mengejar ladunni itu, mendapatkan ladunni tadi, yaitu tiba-tiba bisa membaca, tiba-tiba bisa pandai, tiba-tiba bisa cerdas gitu, layaknya para nabi. Nah, kalau kita lihat definisi dari kaum Toriko, tapi benar tidaknya ini masih dalam bentuk draft menurut saya, karena di dalam paparan ini tidak dikatakan dari sahabat siapa, dari siapa rawinya, tidak dijelaskan rawi-rawinya ya. Cuman ada perkataan aqwalul ulama gitu. Jadi as-sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu an yaqulu al-ilmu ladunni huwal ilmul ghuyub wal akhbar. Wah. Jadi ilmu ladunni itu huwa ilmul ghuyub wal akhbar. Artinya ilmu gaib, yaitu berbagai ilmu gaib dan kabar-kabar aneh-aneh yang datang kepada seseorang. Kabar tiba-tiba. Ya, lebih dari wahyu. Bahkan ilmu laduni ini kapan saja bisa diminta, bisa datang itu. Itu kemudian yang kedua, kalau kita lihat al-ilmu laduni huwa mukasyafatil anwar mim maknunatil mugibat. Nah itu ya. Jadi adalah ilmu yang membuka cahaya dari yang tertutup, yaitu tertutup dan bersifat gaib. Ya, bersifat gaib. Nah itu semuanya terbuka kepada seseorang gitu. Tapi juga ini tidak ada hanya definisi dari, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wah, jadi sufi. Tapi kita tidak tahu itu referensinya dari mana gitu. Kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yaqulu al-ilmu ladunni huwa al-ilmu alladhi ilmu ladunni adalah ilmu yang membuka dikatakan, yaitu rahasia hati dengan tanpa sebab. Ya, dengan tanpa sebab. Jadi itu artinya ilmu laduni itu adalah ilmu yang membongkar rahasia hati. Membuka rahasia hati. Ada sesuatu yang tiba-tiba memberitahukan di dalam hati. Nah, itu ilmu laduni. Bahkan ilmu laduni ini tidak perlu belajar. Tidak perlu belajar. Kemudian ilmu ladunniyah inda sufiyah hiyal ulumul khasilata bitariqil mukassafat. Jadi itu adalah ilmu yang merupakan suatu banyak dari segala kesimpulan yang terbuka ya. Karena amalan-amalan tadi, amalan seseorang yang kemudian bisa sampai kepada tujuan itu. Kemudian sampai dikatakan lagi wa huwa ilmul ma'rifat. Jadi itu juga dikatakan ilmu ma'rifat. Wa sifatuhu alladhi la ya'lamu ahadan illa bi ta'limihi iya. Jadi itu tidak ada yang tidak ada seorang pun yang bisa mempelajarinya, melainkan bisa mengetahuinya, melainkan dengan cara mempelajarinya, dengan cara belajar gitu ya. Jadi itu yang bisa dipahami dari berbagai macam kitab tadi ya. Jadi intinya azatnya, zatuhu wa sifatuhu alladhi la yaf'aluhu ahadun illa. Jadi tak seorang pun yang tahu illa bi ta'limihi, melainkan dengan cara mempelajarinya kepadanya itu. Iya, kepadanya ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar-dasar pemikiran, sehingga tidak sedikit orang bisa mendapatkan ilmu laduni itu. Saya banyak teman ya di Madura itu dari kalangan Toriko, sampai mereka ini tidak pernah sembahyang. Jadi tujuannya mereka
yaitu berpindah dari kuburan keramat satu ke kuburan keramat yang lain, ke kuburan keramat satu ke kuburan keramat lain, dengan berbagai macam amalan-amalan. Saya tidak akan menyebutkan namanya, gibah ya. Jadi lah itu kemudian dari kuburan ke kuburan mengamalkan amalan-amalan sebagaimana mendapatkan pelajaran dari ya mursid-mursidnya itu. Karena saya memang banyak terlibat dalam berbagai aliran dulu sebelum pada akhirnya kembali ke pangkuan Quran dan As-Sunnah ya. Intinya ilmu laduni ini membuat orang banyak berhayal sehingga mengejar-ngejar yang sifatnya tahayul gitu. Nah, kemudian keterangan tadi dari Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya, Junaid Al-Baghdadi, itu semuanya tidak didasarkan kepada isanad, karena umumnya mereka menyandarkannya kepada Ibnu Abbas, tetapi tidak ada satupun sanadnya di sana. Artinya ini boleh jadi hanya sebuah kesimpulan. Kalaupun ada ilmu laduni itu, selama ini yaitu kita adalah para sahabat, adalah para rasul Allah. Sahabat saja tidak. Sahabat saja harus belajar ya. Imam Syafi'i itu belajar, gurunya sampai lebih 1000. Imam Malik gurunya ribuan juga. Imam Abu Hanifah gurunya ribuan. Bukan ilmu laduni dalam pengertian yang banyak dipelajari oleh orang-orang. Imam Bukhari juga gurunya ribuan itu. Imam Muslim juga harus mengejar berbagai ilmu itu dari berbagai sanad. Juga tidak melalui ilmu laduni. Jadi kalau kita lihat berbicara alam nyata itu dari kalangan para sahabat yang hebat-hebat itu ternyata yaitu hidupnya biasa-biasa saja. Sebagai yaitu sahabat Nabi, seorang ahli solat, seorang yang jihad, seorang yang berdakwah. Tidak ada kelebihan yang aneh-aneh seperti cerita-cerita yang sampai kepada kita ya, tentang laduni dari sahabat-sahabat saya yang banyak menceritakan tentang, karena memang saya dulu tuh sahabat kuburiyun banyak sekali gitu. Jadi kalau Nabi, iya barangkali itu benar, nggak salah, karena itu Nabi kemudian dijadikanlah mukjizat. Contohnya ya Nabi bagaimana bisa Al-Quran 30 juz. Tetapi sekarang masa ada orang yang di Madura dulu ya, ada orang yang konon katanya mendapat ilmu laduni tapi tidak tahu Al-Quran. Jadi kalau mereka biasanya kalau pasien-pasiennya yang datang kepada relasinya itu seorang kiai ya, pada waktu itu datang, dia karena dianggap mendapatkan ilmu laduni, berduyun-duyunlah orang datang ke sana, ngasih duit banyak, makanan dan sebagainya. Jelasnya itu menjadi tempat datangnya para umat ke sana itu minta pertolongan dengan ilmu laduni tadi. Nah, saya ingin tahu yang sebenarnya, apa memang benar ya itu dapat ilmu laduni. Jadi kalau kemudian saya ajak bicara dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau diambil perkataannya nanti ada begini, la ya'lamul wali illa wali. Jadi istilahnya kalau kita katakan istilahnya begini, la ya'lamul majnun illa majnun gitu. Artinya tidak tahu orang gila melainkan orang gila gitu. Ya jangan begitulah, ini kan keilmuan ya, harusnya kita untuk mengetahui sesuatu dengan benar ya membedah kitab-kitab laduni itu. Meskipun kalau kita lihat Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu juga pernah berbicara ilmu laduni, tetapi menurutnya itu kalaupun ada orang yang seperti itu ya para nabi itu gitu. Para nabi. Di antara orang yang khawas ketika itu mungkin diantaranya hanya Umar, tapi bagaimanapun keberadaan Umar itu hanya sifatnya kadang-kadang.
Jadi seandainya tidak ada wahyu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, kalau ada orang yang mendapatkan wahyu mubasyirat dari sahabat-sahabatku ini adalah Umar gitu ya. Nah, jika kita pahami dari perjalanan imam-imam Islam sejak dahulu kala, tidak ada yang aneh-aneh. Umar pun ternyata kehidupannya tidak aneh ya, dalam perjalanannya tidak aneh gitu. Walaupun banyak cerita manakib tentang Umar, manakib tentang Abu Bakar, banyak manakib itu. Kalau saya lihat tuh manakib tentang siapa lagi itu namanya. Tapi kalau kita pelajari seluruhnya, lebih banyak mardutnya itu, ceritanya itu mardut gitu, lebih banyak bohongnya ya, kadzab gitu dari cerita-cerita yang diceritain itu. Kalau kita buka kitab-kitab sufi, astagfirullah, ya saya kan pernah cerita itu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani berkejar-kejaran dengan malaikat maut tuh karena kasihan dengan seorang ibu yang dicabut nyawa anaknya lalu tidak bisa terima. Syekh Abdul Qadir Jailani kejar-kejaran dengan malaikat, bertengkar, bertarung dengan malaikat, malaikatnya kalah gitu. Malaikatnya kalah. Lalu diminta bayinya, rohnya itu dikembalikan kepada anak yang meninggal tadi. Naudzubillah. Ceritanya ini lucu. Takdir itu di tangan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani buktinya mati juga gitu. Aduh, gawat nih orang kadang-kadang ceritanya laduni ini. Memang lucu ya. Memang saya sejak kecil tuh umur 7 tahun sudah mengenal ilmu laduni itu dari banyak kisah-kisah perjalanan ya orang-orang di Madura, orang-orang hebat di Madura itu. Dan pada akhirnya saya ingin tahu, serba tahu berbagai macam ilmu. Saya ilmu-ilmu semacam itu banyak saya pelajari itu dulu. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu toriko itu sampai berbagai macam amalan-amalan lah yang dibuat-buat itu saya baca itu. Makanya ini perlu dijelaskan sejelas-jelasnya secara tauhid, secara bahwa sebenarnya lebih banyak hayalnya itu. Jadi tidak ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah. Yang diajarkan Allah saja kepada nabinya itu ya. Kalau kita lihat, dan selama perjalanan para imam-imam besar dari kalangan Islam termasuk muhaddis ya, dari berbagai macam muhaddis, tidak ada seorang pun dari mereka yang kemudian memiliki keanihan-keanihan seperti diceritakan oleh sejarah-sejarah ya. Jadi para sahabat Nabi itu tidak ada yang aneh-aneh. Imam yang 4 tidak aneh gitu. Biasa-biasa saja, normal sebagai manusia. Karena memang gurunya orang-orang hebat. Imam Ghazali sendiri sebagai seorang penulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin saja gurunya banyak itu ya. Jadi bukan 1-2 orang ya. Jadi berita-berita berbagai macam kisah-kisah perjalanan hidupnya ditulis oleh Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin misalnya. Tentang juga ta'afud dalam kitab filsafatnya juga itu ya. Nah, dalam hal ini apa sikap kita? Ya, sikap kita harusnya kembali kepada Quran dan As-Sunnah di dalam memahami berbagai ilmu yang datang dari luar, agar kita tidak terseret ke dalam pemahaman yang salah. Belajar agama dengan benar, tidak belajar agama dengan salah. Apa ujung-ujungnya kalau kita kemudian belajar jauh tetapi kemudian masuk dalam pemahaman yaitu sinkretisme ya. Akhirnya kita itu lebih banyak pergaulannya dengan batiniyah, kaum batiniyah. Batiniyah ini yang selalu bicara batin, ya, seperti Dr. Rozi itu batini. Aliran seperti itu banyak kalau kita lihat. Ada juga aliran mujahadah ya, aliran mujahadah yang berkembang dari Kedong ke Kediri itu. Nah, aliran mujahadah ini juga ada cabangnya di mana-mana. Selain torikoh yang jumlahnya puluhan, torikoh itu jumlahnya puluhan tuh. Semuanya ya punya, mereka mengatakan ya punya kelebihan-kelebihan lah. Punya karomah itu, rebutan karomah, rebutan laduni dan sebagainya. Nah, intinya kalau kita sehat pikiran,
hanya nabi saja yang diberi kelebihan-kelebihan dari ilmu laduni itu. Ya, termasuk bagaimana tiba-tiba bisa menghafal Al-Quran ya. 30 juz seorang nabi itu tanpa menulis dan sebagainya. Tak ada pun catatan sekalipun dari nabi. Tidak pernah ada catatan dari nabi itu, atau dia pengarang, nggak ada. Sampai berabad-abad tidak ada, bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mengatakan Nabi itu ngarang-ngarang. Sebagai bukti peninggalan Nabi itu 30 Al-Quran ternyata hanya sebuah ingatan dari para sahabat-sahabat Nabi dikumpulkan, ingatan kuat dari para sahabat dikumpulkan, baru ditulis di zamannya Utsman bin Affan ya, Mushaf Utsmani itu. Nah, ini menunjukkan itulah laduni yang sebenarnya gitu. Hanya untuk Nabi. Kemudian juga syariatnya, dan seluruh sahabatnya harus belajar kepada Nabi itu. Illa bita'limihi. Jadi sahabat tuh mempelajarinya itu. Mempelajari kepada Nabi, mempelajari setiapnya, dan tentunya perbuatan mereka tidak aneh-aneh, biasa. Mereka jihad, mereka melaksanakan sholat malam, mereka sholat tahajud atau sholat ya wajib selalu dilakukan di masjid dan sebagainya, meninggalkan barang haram. Biasa itu, tidak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau saya itu di Madura ya ada istilah wali majnun. Apa ya? Sudah tahu dia makan sembarangan, sudah tahu dia makan hal-hal yang kotor, masih dianggap wali itu. Karena keturunan orang terkenal misalnya itu. Kalau orang Madura nyebutnya khilaf itu. Itu khilaf setingkat di bawahnya wali itu. Sebelum jadi wali jadi khilaf dulu. Ya, kalau khilaf tuh beda dengan orang lain. Kalau orang lain waras, dia nggak waras gitu misalnya. Itu ya. Jadi kalau saya mengikuti pembahasan tentang laduni ini, waduh, dibikin kita itu seolah-olah hanya beragama untuk merebut ilmu laduni. Makanya tidak heran kalau di kalangan mereka ini laduni menjadi ilmu favorit, rebutan, sehingga banyak dari orang-orangnya mencari laduni dengan cara yaitu menempuh torikoh-torikoh tertentu yang bisa menyampaikan kepada maksudnya. Jadi intinya itu sebenarnya perbuatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh yaitu manusia abad pertama 100 tahun di zaman sesudah Nabi itu ya. Sampai ini munculnya jauh sesudah Nabi, kemudian mereka beramai-ramai mengklaim ilmu laduni gitu. Yang tentu saja kemudian ilmu laduni ini marak, menyebar di mana-mana, terutama mereka yang banyak mencari dan memburu ilmu laduni ini, ya teman-teman kita yang ada di pesantren, umumnya itu ya. Bahkan mereka itu bermalam-malam di kuburan Sunan Ampel, kadang-kadang kuburan di Madura, banyak kuburan yang dianggap sakti-sakti di Madura itu, sampai ke Asta Tinggi itu dan sebagainya. Mereka torikoh tirakat kuburan, jadi torikoh tirakat kuburan. Jadi makanya disebut kuburiyun. Memang waduh luar biasa para pemburu kuburan keramat ini. Ini barangkali dari saya, artinya kita itu dalam belajar ilmu yang normal-normal saja lah gitu, sesuai dengan fikrah, sesuai dengan habitat manusia. Karena ilmu itu akan datang kepada kita, pertolongan akan datang kepada kita kalau kita belajar, bukan dengan cara yang aneh-aneh itu. Yang jelas nanti bisa-bisa masuk ke dalam dunia syirik. Iya, amalan-amalannya syirik dan sebagainya syirik, karena memang rentan permasalahan orang yang mengejar ilmu laduni itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.